Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh anggota dan pimpinan Banatul Khairat. Yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar almarhum Al-Habib Salim Al-Bar. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak muslimin muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya membacakan doa atau bermunajat kepada saudara-saudara kita di Palestina, mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan terkait kota suci ketiga umat Islam, yaitu Baitul Maqdis atau disebut juga dengan Yerusalem. Ini adalah kota suci umat Islam di seluruh belahan dunia. Ada satu jurnal ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Khatib berjudul Jerusalem in the Quran. Beliau mengatakan bahwa Baitul Maqdis disebutkan dengan tafsiran dan maknanya di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, sebanyak 70 kali. Artinya begitu pentingnya posisi kedudukan Baitul Maqdis bagi umat Islam, sehingga Al-Quran menyebutkan sebanyak 70 kali. Allah berfirman sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran. Baitul Maqdis itu artinya kompleks. Dia bukan satu masjid. Semua tanah suci itu yang disebut Jerusalem atau bahasa sederhananya Baitul Maqdis, nama ini sudah ada sebelum bangsa Yahudi ada. Bangsa Yahudi ini munculnya belakangan. Kita kenal dengan sebutan Bani Israel. Bani itu artinya anak-anak turunan. Israel itu siapa? Anak turunan Israel, dia adalah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu nama lainnya Israel. Berarti jauh sebelum Nabi Ya'qub ada, nama Baitul Maqdis sudah ada. Karena Baitul Maqdis ini didirikan bukan baru 40 tahun setelah didirikan Masjidil Haram di zaman Nabi Adam, menurut Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi Masjidil Haram itu dibangun, kemudian anak turunan Nabi Adam dibangun oleh Nabi Adam awal. Ya. Kemudian anak turunan dari Nabi Adam 40 tahun berikutnya mendirikan Baitul Maqdis. Mereka hijrah sampai ke wilayah tersebut, didirikan Baitul Maqdis. Setelah itu disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, sehingga dalam manuskrip disebutkan yang membangun Al-Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Daud, disempurnakan oleh Nabi Sulaiman setelahnya. Jadi Baitul Maqdis itu kompleks. Di dalamnya ada beberapa masjid dan beberapa mushola. Ada yang disebut dengan Masjidul Qubbati Sakhra, Masjid Kuba Batu.
yang terpajang di foto-foto itu kubah emas. Itu bukan Masjid Aqsa, itu Masjid Qubbati Sahra. Di zaman Rasul belum ada masjid itu. Adanya kapan? Adanya pada tahun 68 Hijriah. Mulai dibangun masjid itu di masa khilafah Daulah Umayyah oleh seorang bernama Abdul Malik bin Marwan. Kenapa dibangun Masjid Kubah emas itu? Untuk menjaga prasasti sejarah. Di situ ada satu batu yang ketika Nabi diangkat ke langit dalam peristiwa Mi'raj beliau, batu itulah menjadi pijakannya Rasul ketika naik ke langit. Maka dibangun masjid untuk menjaga prasasti sejarah itu. Nama masjidnya Masjid Kubah Batu. Ada juga Al-Masjid Al-Qibli, Masjid Kiblat, masih di kompleks Baitul Maqdis. Kalau sudah pernah pergi ke wilayah tersebut, itu ada pagar. Nah, kompleks itulah yang disebut sebagai Al-Muqaddas, Al-Ardu Al-Muqaddasah, dan sekitarnya bumi yang disucikan atau Al-Haram Syarif. Di dalam kompleks itu Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis seluruhnya, di dalamnya juga ada Al-Masjid Aqsa, bukan berupa masjid tapi hamparan tanah suci yang berada di dalam itu, namanya Al-Masjid Aqsa. Kalau yang masjid dua yang terkenal Kubah emas itu masjid batu tadi, ada yang terbuat dari timah kubahnya itu namanya Al-Masjid Al-Qibli, Masjid Kiblat. Kenapa dinamakan Masjid Kiblat? Karena sejajar mengarah ke Ka'bah. Kita baca sejarah. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiblat sholat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. 17 bulan 3 hari sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di zaman Rasul. Rasulullah SAW sering diolok-olok oleh orang Yahudi. Kalian membawa agama Islam, tapi kalau sholat masih menghadap ke tempat kami, masih menghadap ke Yerusalem. Maka dalam hati Nabi berharap, ya Allah, semoga kiblat itu dipindahkan, jangan mengarah ke Baitul Maqdis, tapi mengarah ke Ka'bah yang berada di Makkah, tempat lahirnya Rasulullah, dan Ka'bah didirikan oleh buyutnya Nabi, yaitu bernama Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Jadi dalam hati sudah ada niat arah kiblat pindah ke Ka'bah. Qadarullah, ada seorang sahabat wanita bernama Ummu Bishr. Suaminya meninggal dunia. Maka Nabi mentakziah Ummu Bishr dengan beberapa sahabat. Sampailah di tempat tersebut disebut dengan Bani Salamah. Sukunya itu namanya Bani Salamah. 7 km dari Madinah, dekat dengan Masjid Kubah. Tibalah Nabi di tempat tersebut takziah. Kemudian Nabi takziah, tiba waktu sholat zuhur. Waktu itu belum ada masjid di situ, tapi ada rumah milik seorang dari suku Bani Salamah. Maka Nabi sholat di tempat itu, sholat zuhur. Ternyata 2 rakaat posisi ruku, turun ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardawha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang intinya sudah ada instruksi dari Allah untuk Nabi memindahkan arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah. Maka posisi ruku itu Nabi bergeser arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis, Nabi bergeser arah kiblatnya ke Ka'bah. Satu sholat, 2 arah kiblat. Sholat zuhur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2 Hijriah.
Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Ali Al-Maliki di dalam kitab Madza fi Sya'ban menyebutkan terjadi pada tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Pada hari Selasa, waktunya sholat zuhur, rakaat kedua di sholat zuhur. Sebagian ulama mengatakan terjadi pada bulan Rajab. Berpindah Nabi arah kiblat ke Baitul Maqdis, pindah ke Ka'bah, 2 rakaat disempurnakan lagi, itu mengarah ke Ka'bah. Jadi sholatnya satu sholat zuhur, tapi kiblatnya 2 arah. 2 rakaat awal kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat akhir kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Dibangunlah kelak masjid namanya Masjid Bani Salamah. Kemudian dirubah lagi menjadi Masjid Al-Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Sampai sekarang masih ada masjidnya. Itu sejarah perpindahan arah kiblat. Nah, masjid yang ada di Baitul Maqdis, Al-Masjid Al-Qibli, itu mengarah ke Ka'bah. Hamparan tanahnya namanya Al-Masjidul Aqsa. Seluruhnya itu hamparan tanahnya Al-Masjidul Aqsa. Di bagian luar Masjid Umar bin Khattab, Masjid Sayyidina Umar bin Khattab didirikan pada tahun 590 Hijriah atau 690 Hijriah. Di masa khilafah Daulah Ayyubiyah didirikan masjid tersebut karena pada tahun 15 Hijriah Sayyidina Umar membebaskan Baitul Maqdis. Tiba di Baitul Maqdis 15 Hijriah, diajak oleh pendeta masuk ke gereja untuk melihat daerah kekuasaan Islam, dibiarkan gereja itu tidak dihancurkan. Bahkan Sayyidina Umar masuk ke gereja bersama pendeta tersebut. Gereja itu diyakini sebagai tempat disalibnya Yesus, kalau bahasa mereka. Namanya Kanisa Al-Qiyamah. Dan dikuburkan Yesus di situ. Menurut mereka, Yesus dikuburkan kemudian dihidupkan oleh Tuhan, diangkat ke langit. Itu gereja yang sangat sakral dari golongan Kristen Ortodoks. Sehingga Umar masuk ke gereja tersebut, tiba waktu sholat, diizinkan oleh sang pendeta untuk sholat di dalam gereja. Sayyidina Umar bin Khattab tidak melakukan itu, beliau izin sholat di luar gereja, tapi berhadapan dengan gereja tersebut. Sholatlah beliau di situ. Selesai sholat ditanya, kenapa tidak sholat di dalam? Saya takut nanti umat Islam akan merubah gereja ini menjadi masjid, karena saya sudah pernah sholat di tempat itu, dijadikan sebagai tempat bersejarah. Akhirnya gereja dirubah menjadi masjid. Ini akhirnya menjadi simbol majemuk dan toleransi antara sesama umat beragama, antara Islam dan Kristen. Sampai sekarang masjid dan gereja itu saling berhadapan. Itu adanya di Quds. Dibangunnya abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah di masa khilafah Ayyubiyah. Kemudian Qubatus Sahara tadi, Baitul Maqdis secara keseluruhan. Ada juga namanya Quba Al-Mi'raj, ada namanya Quba An-Nabi, ada namanya Quba As-Silsilah. Sangat banyak di situ bangunan-bangunan di tanah suci tersebut yang disebut dengan Baitul Maqdis. Nah, ini sejarah singkat, ya, bagaimana tempat itu sangat istimewa. Sangat istimewa. Bukan hanya istimewa bagi umat Islam saja, tapi juga bagi umat Kristen juga. Tapi orang Yahudi di dalam Al-Quran sudah dilarang oleh Allah untuk memasukinya, walaupun bahasanya 40 tahun di masa Nabi Musa. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ulama mengatakan ada 19 keistimewaan Baitul Maqdis. 19. Saya sebutkan mungkin singkat saja 5. Yang pertama,
itu adalah makanul Isra wal Mi'raj, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi. Akhir dari perjalanan Isra di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Awal dari perjalanan Mi'raj di tempat tersebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dinamakan Al-Masjid Al-Aqsa, masjid yang paling jauh. Al-Aqsa artinya Al-Ab'ad, masjid yang paling jauh dengan Ka'bah. Di zaman itu masjid yang paling jauh adalah Masjid Al-Aqsa, dengan jarak yang diukur mulai dari Masjidil Haram, maka dinamakan Al-Masjidil Aqsa. Ini yang pertama. Yang kedua, keistimewaan Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa, dia adalah masjid nomor 2 yang dibangun di muka bumi. Masjid yang pertama adalah Al-Masjidil Haram. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 96, Inna awala baitin wudi'a linnas alladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah Al-Masjidil Haram yang ada di kota Makkah yang diberkahi Allah Ta'ala dan sebagai petunjuk untuk alam semesta. Masjid kedua di mana yang dibangun? Al-Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naqsyabandi di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ada sahabat bernama Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasul, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal, masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi, masjid apa wahai Rasul? Rasul yang menjawab, Al-Masjidil Haram. Masjid pertama yang dibangun di muka bumi adalah Al-Masjidil Haram. Thumma ay, kemudian masjid apa setelah Al-Masjidil Haram? Rasul menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Masjid Aqsa yang dibangun. Kemudian Abu Zar bertanya lagi, kam bainahuma, berapa jarak pembangunan antara Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa? Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Berarti jarak pembangunan Ka'bah, Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa itu jaraknya 40 tahun. Makanya ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, menyatakan yang membangun Al-Masjidil Aqsa adalah anak turunan Nabi Adam, dan Nabi Adam masih hidup waktu itu. Mereka melakukan rihlah, perjalanan sampai di wilayah tersebut atas wasiat Nabi Adam untuk membangun masjid di tempat tersebut yang kelak disebut Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi bukan tempat biasa-biasa, tempat yang luar biasa. Makanya umat Islam saat ini yang mereka bertahan, mereka berjuang di sana mempertahankan Baitul Maqdis, itu mereka berjuang bukan untuk mereka saja, tapi mereka berjuang untuk kita umat Islam yang ada di seluruh belahan dunia ini. Keistimewaan yang ketiga, masjid yang paling mulia nomor 3, yaitu Al-Masjidil Aqsa, setelah Al-Masjidil Haram dan Al-Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Janganlah kalian melakukan perjalanan jauh terkecuali kalian menuju ke 3 masjid, Masjidil Haram, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga Al-Masjidil Aqsa. Di sini Nabi sebut urutan kemuliaan. Yang pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua Al-Masjid An-Nabawi,
dan yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Bahkan kalau kita pernah bernazar, ya Allah saya nazar iktikaf di masjid ini, di masjid itu. Misalnya, saya iktikaf di Masjid Istiqlal misalnya di Jakarta. Nazar saya iktikaf di masjid tersebut. Qadarullah saya berangkat umroh sampai di Masjidil Haram. Nazar saya tadi bisa diwakilkan saya iktikaf di Masjidil Haram. Yang Istiqlal sudah diterima nazarnya karena Masjidil Haram paling tinggi. Tapi kalau kita nazar, saya nazar nanti dapat rezeki mau iktikaf di Baitul Maqdis misalnya atau di Masjidil Aqsa. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab, maka dia bisa mewakilkan iktikafnya di Masjidil Haram walaupun nazarnya di Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa, karena Masjidil Haram paling tingginya masjid, paling mulianya masjid. Tapi kalau saya nazar iktikaf di Masjidil Haram, maka saya tidak bisa iktikaf di Masjid Nabawi, tidak bisa mewakilkan. Saya tidak bisa iktikaf di Baitul Maqdis. Artinya untuk mengganti ya niat nazar tadi iktikaf tidak bisa di masjid yang lain. Kenapa? Karena Masjidil Haram paling tinggi, nggak bisa diwakilkan kepada masjid-masjid yang lain. Berbeda kalau saya niat iktikaf di Masjid Nabawi. Ternyata saya tidak punya kesempatan ke Masjid Nabawi, hanya sempat ke Masjidil Haram, maka bisa kita ganti nazar tersebut atau nazar kita sudah terbayar dengan kita iktikaf di Al-Masjidil Haram. Itu dijelaskan dalam bab fikih oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian yang keempat, sekali sholat di Baitul Maqdis pahalanya 500 kali sholat di masjid yang lain selain Al-Masjidil Haram dan Al-Masjid An-Nabawi. Dalam riwayat Imam Al-Bazzar yang lahir 210 Hijriah, wafat 292 Hijriah, di dalam musnadnya Rasul bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Wa salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Wa salatun fi Baitul Maqdis afdalu min 500 salat fi ma siwa." Sekali salat di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 sholat di masjid yang lain. Dan sekali sholat di Masjid Nabi lebih afdal 1.000 sholat di masjid yang lain. Dan sekali sholat di Baitul Maqdis lebih afdal 500 sholat dibanding dengan masjid yang lain. Ini keutamaan Baitul Maqdis atau Al-Masjid Al-Aqsa. Dan yang terakhir, bahwa Baitul Maqdis ini dulu tadi saya katakan menjadi arah kiblat kaum muslimin. Mereka sholat menghadap ke arah tersebut. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan arah kiblatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sebagian mengatakan arah kiblatnya itu menghadap ke satu batu yang ada di Baitul Maqdis, yang dahulu Nabi ketika melakukan perjalanan Isra menggunakan buruk. Buruknya itu diikat di batu itu. Itu yang menjadi arah kiblatnya. Sebagian ulama lain mengatakan arah kiblatnya ke Al-Masjid Al-Aqsa. Sebagian lainnya menyatakan arah kiblatnya menghadap ke batu yang Nabi pijak untuk ketika beliau diangkat ke langit. Nah, ini 5 keistimewaan Baitul Maqdis. Keistimewaan lainnya sangat banyak. Sangat banyak, itu hanya ringkasan. Sampai 19, diantaranya Imam Mahdi nanti muncul di akhir zaman. Ya, ini bahasa nubuwah, bahasa kenabian. Rasul sudah menyatakan satu janji bahwa nanti akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Baitku yang akan menguasai dunia, termasuk Palestina, dan mengisi dunia dengan keadilan. Yang sebelumnya bumi ini dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Sekarang kita sudah saksikan kezaliman terjadi.
Di Palestina semua diam. Di mana PBB diam. Bahkan negara-negara Islam tidak ada reaksi yang sangat nyata. Yang ada hanya kecaman demi kecaman. Hanya beberapa saja yang membantu. Ini sudah tanda-tanda yang sudah Nabi sebutkan. Nabi katakan yakhruju rajulun min ahli baiti, akan muncul seorang laki-laki dari ahli baitku. Yuati ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Lelaki ini namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku, kata Rasul. Dia dari keturunanku. Yamla'ul arda adlan wa qista. Nanti menggunakan fi'il mudhari al-mustaqbal, masa akan datang. Nanti dia akan penuhi bumi ini dengan keadilan. Kama muli'at zulma wa jawra, sebagaimana bumi ini telah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Yamlikul arda sab'a sinin wa fir riwayah 10 sinin. Dia memimpin dunia selama 7 tahun, wa fir riwayah selama 10 tahun. Jadi masih ada kalimat yang mengkotak-kotakkan Islam, maka selama itu pula Baitul Maqdis gak bisa merdeka, Palestina gak bisa merdeka. Kita mau teriak seperti apa gak akan bisa, karena ini bagian dari ketetapan Allah, aturan Allah. Tapi kita sebagai seorang muslim wajib memiliki reaksi, bukti bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW yang punya perhatian kepada sesama muslim. Laisa minna man lam yahtam bi umuri ummati. Bukan golongan kami, dalam satu riwayat. Laisa minna man lam yahtamma bi umuri ummati. Bukan golongan kami orang yang tidak ada peduli dengan urusan umat kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayatnya. Terlepas ada khilaf mengatakan ini bukan hadis dan seterusnya, tapi saya yakin ini adalah hadis Rasul karena isinya adalah sesuatu yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita masih mengatakan kasihan saudara-saudara kita di Palestina, Muslim Palestina, masih ada Palestina, bukan ucapan kasihan saudara-saudara kita Muslim yang tertindas. Kalau kalimat itu sudah ada di seluruh penjuru dunia Islam, maka di saat itulah umat Islam akan bisa memerdekakan Palestina. Tapi sekarang masih ada negara kasihan umat Islam Palestina, umat Islam Mesir, umat Islam Indonesia, umat Islam Afghanistan, umat Islam Irak, dan seterusnya. Dalam hadis Nabi katakan, mereka memanggil pada waktu itu, wahai saudara-saudara muslim, ayo bantulah saudara kalian yang muslim, tanpa menyebut negara. Di saat itulah Imam Mahdi akan muncul dan juga pasukan-pasukan kaum muslimin akan membebaskan Baitul Maqdis. Tapi insya Allah dalam waktu dekat, insya Allah ya, tanda kiamat yang paling dekat, kata Rasul, lahirnya Rasulullah. Nabi Muhammad lahir itu adalah tanda kiamat paling awal. Dan Nabi mengisyaratkan di saat saya lahir dengan hari kiamat ukurannya seperti 2 jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Karena ini peristiwa yang besar, yaumul azim, maka disebut dengan jarak yang dekat, tapi durasi waktunya terasa lama. Kemudian juga di Baitul Maqdis nanti, Gur dekat dengan Baitul Maqdis. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di situ juga. Babul Lut. Nama pintunya sudah dibuat sekarang. Entah di zaman Nabi itu ada tidak. Nabi sabdakan 1000 tahun yang lalu, bisa jadi pintunya belum ada, nama pintunya belum ada. Sekarang sudah dibangun, namanya Babul Lut. Dan di dalam hadis Nabi katakan, Khatala Isa bin Maryam Dajjal bi Babul Lut. Bahwa Isa bin Maryam telah membunuh Dajjal di pintu Babul Lut. Yang ada di mana? Di Baitul Maqdis. Adanya di Yerusalem. Bahkan Nabi Isa menikah. Menurut Ibn Arabi, Nabi Isa turun ke dunia, kita yakini 4 nabi masih hidup sampai sekarang. 2 di langit, 2 di bumi.
Menurut Syekh Mahfud At-Tirmasi dalam kitab Inayatul Muftaqir bima yata'allaqu bi Sayyidina Khidir menyebutkan dua nabi di langit masih hidup, Nabi Idris, yang kedua Nabi Isa. Dua nabi yang di bumi masih hidup sampai saat ini, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Isa akan turun, dan Nabi Isa ketika turun di bumi yang memimpin dunia waktu itu adalah Imam Mahdi. Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat Rasul dan menjadi makmum dari Imam Mahdi. Nabi Isa makmum, imamnya Imam Mahdi. Syariat Nabi diterapkan, di antaranya dalam satu riwayat mengatakan seluruh para nabi itu menikah. Nabi Isa waktu diangkat usia 33 tahun, belum sempat menikah. Tapi karena Nabi Isa turun ke dunia menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan memang undang-undang menyatakan bahwa semua para nabi harus menikah, keluar dari hadis Nabi bahwa an-nikah min sunanil mursalin, pernikahan adalah sunnah-sunnahnya para rasul, maka Nabi Isa pun menikah ketika turun ke dunia. Ibn Arabi mengatakan siapa istrinya? Ada beberapa riwayat di antaranya mengatakan Imra'ah min Asgalan, istrinya adalah wanita Palestina berasal wilayah Asgalan. Asgalan itu satu wilayah disebut dengan Gaza kuno, Gaza lama. Dulu masuk wilayah Gaza, tapi sekarang masuk wilayah orang Yahudi, Israel. Itu ulama besar yang bernama Al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani asal dari Palestina. Dan ulama banyak yang berasal dari Palestina, termasuk imam kita, Imam Syafi'i, walaupun bukan orang asli Palestina, beliau suku Quraisy turunan, tapi beliau lahir di Gaza, di Palestina tahun 150 Hijriah. Wafat 200 Hijriah. Bahkan dinyatakan rumah beliau sampai sekarang masih ada, dijaga. Ada kuburan ibunya, dalam satu riwayat dikuburkan di Gaza. Dan saudari perempuannya Imam Syafi'i masih ada sampai sekarang, jadi museum. Nah, ini luar biasa kota ini. Ya. Bahkan dikatakan Nabi Isa menikah dengan wanita Asqalan, lahir anak laki-laki 2, punya anak laki-laki 2 orang, dan meninggal. Nabi Isa dikuburkan di Madinah. Makanya di kuburan Rasul ada satu spasi lokasi kuburan di samping Rasul atau di sekitar situ. Itu telah menjadi kuburan Nabi Isa. Karena Nabi Isa akan dikuburkan di samping baginda Nabi Muhammad SAW atau dekat dengan kuburan Rasul Muhammad SAW. Kemudian di Baitul Maqdis juga adalah tempat bertemunya setiap tahun Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, bertemunya di Baitul Maqdis setiap tahun. Ketika keduanya berpisah, mereka membaca doa, Bismillah, Masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Itu doanya Nabi Khidir dan doanya Nabi Ilyas. Mereka bertemu setiap tahun di Baitul Maqdis. Dan yang terakhir, ya, Nabi katakan di akhir zaman jihad yang paling terbaik di Asqalan, kata Rasul, di Palestina, di Gaza. Ya, Nabi katakan dalam hadis yang dinukil oleh Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, inna afdala jihadikum ar-ribat wa inna afdala ribatikum wa inna afdala ribatikum Asqalan. Sesungguhnya jihad yang paling terbaik adalah ribat. Ribat itu peperangan tanpa henti. Sampai sekarang sudah berapa puluh tahun? 70 ya. Bangsa Palestina dijajah oleh Israel kurang lebih sudah 70 tahun. Tanpa henti mereka setiap saat ada peperangan demi peperangan. Sudah biasa mendengar suara bom, rudal, senjata. Ya, berapa banyak sekarang korban berjatuhan. Entah yang media sampaikan kita sekian ribu, 10.000, tapi kita tidak tahu kenyataan di sana mungkin lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Kata Nabi, jihad ini berlangsung terus-menerus tanpa henti, kata Rasul. Disitulah jihad terbaik, kata Nabi Muhammad SAW. Dan peperangan jihad terbaik itu ada di Asqalan.
Bisa bayangkan, di zaman Nabi belum ada peperangan di wilayah itu. Itu wilayah di zaman Rasul dikuasai oleh orang-orang Romawi. Bahkan Raja Heraklius pernah mampir di situ. Namanya Eila. Tinggal di situ. Tapi Nabi berbicara masa depan. Di zaman kita hadis tersebut terbukti. Mereka tanpa henti berjuang di sana. Setiap jamnya, setiap menitnya. Entah berapa per hari korban jiwa berjatuhan dari sipil. Paling terbanyak dari sipil. Anak-anak kecil menjadi korban. Dan mereka memang dipilih sebagai orang-orang yang memang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala sebagai pejuang-pejuang sejati yang kelak menjadi pasukannya Imam Mahdi alaihissalam. Mereka di saf terdepan bersama Imam Mahdi. Begitu juga bangsa Indonesia. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab kode beliau tentang akhir zaman, Jifrul A'dham, di situ dijelaskan oleh para ulama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah menjelaskan nama-nama pasukan Imam Mahdi satu persatu. Disebutkan namanya Fulan bin Fulan berasal dari negara ini, Fulan bin Fulan berasal dari negara ini. Padahal negara waktu itu belum ada, tapi beliau sudah menyebutkan negara Indonesia, disebutkan Palestina, disebutkan Afghanistan, bahkan disebutkan musuh-musuhnya. Amerika juga ada, Rusia juga berpihak kepada pasukan-pasukan kaum muslimin. Di zaman saat ini terbukti disebutkan nama negara-negara, sedangkan negara-negara itu belum ada. Itulah ilmu nubuwah yang Nabi ajarkan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Dan Imam Ali mengatakan turunanku paling banyak di satu wilayah yang di situ banyak pulau-pulau yang mereka senang membaca Al-Quran, tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui arti daripada Al-Quran. Mereka tinggal di pulau-pulau yang banyak terjadi gempa bumi di pulau-pulau tersebut, dan mereka adalah kelak menjadi negara yang paling banyak memeluk agama Islam. Populasi muslim terbesar di dunia ada di wilayah tersebut, kata Sayyidina Ali. Disimpulkan oleh para ulama, yang dimaksud ciri-ciri tersebut adalah Republik Indonesia. Jadi ini bukan hal yang kebetulan, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qadarullah. Maka kita harus punya sikap. Ini terakhir saya tutup sebelum doa. Kita punya sikap harus. Kita kalau mau berperang untuk golongan laki-laki wajib, fardu ain. Makanya orang ketika imannya kuat pasti berani. Kalau orang penakut pasti bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin sejati. Karena ada satu kewajiban, bukan hanya disuruh sholat, puasa, zakat, ada juga panggilan yang namanya jihad fisabilillah. Di tempat yang benar, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar. Karena jihad adalah ibadah, maka semuanya punya aturan. Kita tidak mampu saat ini, terbatas dengan jarak, dengan aturan. Maka ada satu jihad yang paling minimal kita lakukan, selain dengan kegiatan semacam ini untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan terzolimi, dalam keadaan susah dan sulit. Sayyidina Ali mengatakan tidak ada kafarat bagi dosa besar kecuali dua hal. Dosa besar itu bisa terhafal dengan dua amalan. Yang pertama adalah membantu orang yang dalam keadaan kesulitan dan kesusahan. Kita membantu mereka. Jangankan dosa kecil, dosa besar insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan amal-amal semacam ini. Ini pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cara apa yang bisa kita lakukan selain membantu? Dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan suara kita, dengan tenaga kita, ikut andil di dalam perjuangan dan membela saudara-saudara kita yang saat ini jelas-jelas tertindas dan teraniaya. Yang pertama, kita boikot produk-produk dari Zionis dan sekutunya. Mulai dari sekarang, para ulama mengatakan hukumnya wajib. Kalau antum baca kitab kita fikih, hukumnya wajib, bukan anjuran, wajib. Kenapa wajib? Lianna fihi takhwiyatahum ala qitalil muslimin fayumna an dzalik. Karena ketika kita membeli produk-produk mereka, secara tidak langsung kita membantu kekuatan mereka. Mereka tambah kuat dengan ekonomi. Mereka bisa beli senjata dengan uang itu.
Mereka bisa membeli makanan untuk kaum Zionis. Mereka bisa membangun tempat-tempat yang menyimpan persenjataan dan seterusnya. Kita ikut ambil di dalam membantu mereka. Lewat apa? Lewat kita membeli produk-produk mereka. Baik, kalau tidak ada solusi, produk mereka sangat banyak, kita akui itu. Dan mungkin sudah bertahun-tahun kita gunakan. Kecuali memang sudah tidak ada lagi produk lain, hanya ada itu. Sudah darurat, tubihul mahdurat. Hukumnya darurat, biqadri hajah, seukuran hajat. Tapi kalau memang ada produk yang lain, kenapa kita nggak beralih ke produk yang lain? Ini bentuk jihad. Jihad itu butuh pengorbanan. Pengorbanan kita tidak seberapa, hanya mengganti produk dibanding pengorbanan saudara kita yang mereka korbankan nyawa mereka. Bahkan anak mereka yang masih kecil mereka korbankan. Orang tua mereka, istri mereka juga, kaum wanita banyak terbunuh. Ibu mereka, ayah mereka yang mereka korbankan nyawa. Kalau harta saja kita gak bisa korbankan, lantas bagaimana kita mau mengorbankan nyawa kita untuk Allah dan untuk Rasul Muhammad SAW? Makanya bahasa Al-Quran selalu menyebutkan kalau jihad diawali dengan harta dulu baru jiwa. Kenapa? Bi'anfusikum wa amwalikum, bi'amwalikum wa anfusikum. Tidak disebut bi'anfusikum wa amwalikum, tapi selalu kalian berjihad bi'amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Kenapa harta yang lebih dahulu disebutkan jihad? Karena ini yang paling ringan. Kalau harta saja tidak mampu kita berjihad, lantas bagaimana bisa kita berani berjihad mengorbankan nyawa kita untuk Allah? Kalau hanya harta yang hanya tidak ada harganya dengan nyawa mereka, maka apakah kita berani mengorbankan nyawa kita? Itu omong kosong. Orang yang berteriak jihad-jihad tapi kikir, omong kosong. Tidak mau beramal, omong kosong. Termasuk yang paling ringan kita memboikot. Ibu-ibu terutama nih yang belanja, coba mulai lihat. Ya, dilakukan dengan kompak di seluruh dunia, maka itu punya pengaruh yang sangat besar bagi Zionis. Pengaruhnya besar kalau kompak. Dan hal ini bukan baru, di zaman Nabi sudah dilakukan. Namanya al-qati' fil muamalah at-tijariyah. Memboikot, embargo ekonomi dilakukan di zaman Rasul. Ada sahabat baru masuk Islam. Ini saya tutup terakhir sebelum saya doa. Namanya Sumamah ibn Usal. Dia pemimpin dari Bani Hanifah, pemimpin Yamamah. Orang-orang kafir Quraisy di waktu zaman itu, makanan pokok mereka gandum. Itu diimpor dari Yamamah. Yamamah yang mengekspor gandum ke Makkah. Ketika pimpinan mereka bernama Sumamah ibn Usal masuk Islam, dia memboikot, ya, dia menghentikan ekspor gandum dan makanan pokok ke kota Makkah. Karena dia tahu orang-orang Makkah ini adalah musuhnya Rasul di zaman itu, ya, orang-orang musyrik, kafir Quraisy. Diboikot. Apa yang terjadi? Orang-orang Makkah mengalami krisis pangan, krisis makanan, harga naik, banyak terjadi kelaparan. Subhanallah, mereka krisis, mereka kelaparan, inflasi terjadi, harga-harga naik, makanan pokok terbatas. Kirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Dan peristiwa ini Nabi belum mengetahui bahwa diboikot daripada pengiriman makanan pokok kepada mereka. Ternyata ketika Nabi memerintahkan ada yang membacanya, bahwa orang-orang kafir Quraisy meminta tolong kepada Rasul, padahal mereka ini memusuhi Rasulullah SAW, agar dilanjutkan pengiriman makanan. Karena salah satu sahabat, Sumamah bin Usalah, sudah memboikot, mengembargo ekonomi mereka dengan tidak mengirimkan lagi gandum. Dan saat ini kota Makkah mengalami masa krisis, banyak terjadi kelaparan, harga-harga naik. Nabi berbaik hati. Nabi mengatakan kepada Sumamah bin Usal untuk melanjutkan pengiriman walaupun mereka itu musuh saya. Mereka itu musuh saya, tapi mereka adalah manusia. Maka saat ini kita berbicara bukan masalah agama lagi.
kita berbicara masalah kemanusiaan. Kenyataan yang terjadi yang selama ini diumbar-umbar di media sosial, bagaimana perhatian organisasi internasional terhadap anak-anak kecil, ternyata omong kosong. Saat ini anak kecil berapa banyak yang menjadi korban? Tidak ada reaksi yang nyata. Mereka mengembar-emborkan hak asasi manusia, omong kosong semuanya. Bahkan hewan, pencinta hewan, omong kosong semuanya. Sekarang sudah terbukti, semua pada diam. Banyak sekali, ini jumlah manusia bukan uang. Ribuan itu banyak. Apalagi sudah 10.000. Sudah banyak ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Diangkat semua musibah, bala yang ada di Palestina dan di seluruh negara kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahmi al-muslimin fil Quds wa Gaza wa fi kulli Palestin. Ya Allah, jagalah seluruh umat Islam di Quds, di Gaza dan di Palestina. Allahumma kun lahum auna wa nasira. Ya Allah, berikanlah pertolongan dan bantuan kepada mereka. Allahumma alaika bil yahud az-zalimin. Ya Allah, musnahkanlah orang-orang Yahudi yang zalim, wasahainatil ghasibin, dan kaum Zionis yang merampas tanah Palestina. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka dan hancurkanlah mereka tanpa tersisa. La tughadir minhum ahada. Jangan kau biarkan seorang dari mereka selamat ya Rabb. Allahumma arina fihim ajaiba kudratik. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami keajaiban kekuasaan-Mu. Waj'alhum ibratan li ghairihim. Jadikanlah mereka pelajaran bagi umat-umat yang lain. Ya Rabbal Alamin. Wahai Allah, penguasa alam semesta. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas, yang lemah di Palestina. Allahumma fuka ghaida asrahum. Ya Allah, lepaskanlah belenggu mereka ya Allah. Allahumma farrij anhum karbahum. Ya Allah, lepaskanlah mereka dari seluruh kesulitan dan kesusahan. Allahumma shfi maradhahum. Ya Allah, berikanlah kesembuhan bagi orang-orang sakit di tengah-tengah mereka. Wa qawwi ajizihim, dan kuatkanlah orang-orang lemah di antara mereka. Allahumma a'inhum ala balaihim wa hawwin alaihim. Ya Allah, tolonglah mereka, angkatlah mereka dari seluruh bala dan musibah. Ringankanlah semua kesulitan mereka dan hilangkanlah seluruh kesulitan mereka ya Allah. Allahumma harril masjidal aqsa min aidil kufar wal munafikin wal musyrikin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang kafir, orang musyrikin, orang-orang munafikin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na hadza jam'a marhuma wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syai'an wa mahruma. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ali athhar wa ashabil akhyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa an-nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belum mulai panggung tuh di kosan.